dengan Bu Astuti. Kali ini dalam pelajaran IPS, kita akan membahas tentang kerajaan bercorak Buddha dan Islam di Nusantara. Fakta tentang kerajaan yang bercorak Buddha adalah yang pertama, kerajaan yang bercorak Buddha atau pengaruh Buddha masuk ke Indonesia atau ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan dari bangsa Tiongkok. Jadi bangsa Tiongkok itu berdagang ke Indonesia dengan barang-barang dagangannya berupa guci dengan ukiran yang indah-indah seperti pada gambar yang Bu Guru tampilkan. Itu adalah barang-barang dagangan yang dibawa oleh pedagang dari Tiongkok. Kemudian terjadi perkawinan silang ya, campur antara bangsa dari Tiongkok dan juga masyarakat pribumi di Indonesia, sehingga mereka menetaplah di Nusantara ini, di Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan adanya pengaruh kerajaan yang bercorak Buddha. Oke, yang pertama kita akan membahas salah satu kerajaan yang bercorak Buddha di Nusantara, yaitu Kerajaan Mataram, ya, Mataram Buddha dalam Wangsa Sailendra. Nah, pendiri Kerajaan Mataram ini adalah Raja Indra Daraningrat. Peninggalannya berupa Arca Patmani, kemudian Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pawon. Candi Borobudur seperti yang tertera di atas ya anak-anak. Candi Borobudur adalah candi terbesar di dunia, merupakan peninggalan pada masa kerajaan Buddha ya, kerajaan yang bercorak Buddha. Anak-anak, Candi Borobudur hingga saat ini dimanfaatkan sebagai tempat peribadatan umat beragama Buddha. Jadi ketika mereka merayakan Hari Raya Waisak, mereka akan beribadah di pelataran Candi Borobudur ini. Candi Borobudur ini terletak di daerah Klaten, Yogyakarta. Dan ini sangat besar sekali anak-anak. Tempatnya juga sangat luas. Kemudian yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Dapunta Hyang. Puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa. Peninggalannya berupa prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Telaga Batu, dan Candi Muara Takus. Yang di atas merupakan gambar dari Candi Muara Takus. Dan ini yang di bawah, gambar di bawah itu merupakan batu prasasti Kedukan Bukit ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prasasti adalah merupakan batu bertulis anak-anak. Kemudian kita akan membahas tentang kerajaan atau kesultanan Islam. Sama seperti pengaruh-pengaruh Hindu, Buddha lainnya, pengaruh Islam juga masuk ke Nusantara ini melalui jalur perdagangan. Yang membawanya adalah para pedagang dari daerah Gujarat, India ya, dan pedagang dari Arab yang mereka kemudian yang kedua, contoh dari kerajaan yang bercorak Islam, yaitu yang pertama adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama ya di Nusantara. Dipimpin oleh Sultan Malik As-Saleh. Jadi kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Dan peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai itu berupa makam dari Sultan Malik As-Saleh dan juga mata uang dari Samudra Pasai itu sendiri. Jadi mata uangnya seperti pada gambar yang sudah Bu Guru lampirkan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda.
Sultan Iskandar Muda ini juga yang membawa puncak kejayaan di Kerajaan Aceh. Peninggalannya berupa Masjid Raya Baitur Rahman, sampai sekarang masih ada anak-anak, dan juga 3 meriam. Nah, ada gambar 3 meriam yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Aceh. Selanjutnya di Kerajaan Demak, ya. Demak ini berada di Jawa Tengah. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ya, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah dan masa kejayaannya itu ketika dipimpin oleh Sultan Trenggono. Ya. Peninggalannya berupa Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga ini merupakan salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. Dan selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten itu diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalannya berupa Masjid Agung Banten dan Istana Keraton Kaibon serta meriam Ki Amuk. Ya, sekarang masih dapat dilihat di daerah Banten, anak-anak. Oke, kemudian selanjutnya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa ini diperintah oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini mendapat julukan ayam jantan dari timur oleh bangsa Belanda, karena Sultan Hasanuddin ini terkenal keberaniannya ketika melawan bangsa penjajah, ya anak-anak. Peninggalannya berupa Istana Tamale, Benteng Somba Opu, dan Masjid Tua Katangkang. Ya, itu adalah beberapa dari kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peran tokoh pahlawan nasional di berbagai bidang, ya anak-anak. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan pahlawan itu adalah orang yang berjasa bagi bangsa dan negaranya. Orang yang berjasa bagi bangsa dan negaranya. Oke, ini adalah gambar dari Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator, mendapat julukan sebagai Bapak Proklamator. Proklamator ini berarti orang yang membacakan teks proklamasi, anak-anak. Beliau ini juga dikenal sebagai Bapak Pendiri Bangsa. Oke, selain itu, Insinyur Soekarno juga salah satu penggagas dari Pancasila, ya, adalah dasar negara Indonesia dengan beberapa tokoh lainnya. Nah, jadi Bapak Insinyur Soekarno ini adalah pahlawan nasional yang sungguh luar biasa, ya. Disebut sebagai Bapak Proklamator, kemudian juga beliau adalah Bapak Pendiri Bangsa, ya, dan beliau punya julukan sebagai Putra Sang Fajar. Oke, selanjutnya adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita. Nah, apa itu emansipasi wanita? Jadi beliau ini memperjuangkan kesetaraan hak wanita dengan pria. Nah, pada zaman dahulu wanita tidak boleh kemana-mana, anak-anak. Wanita hanya boleh tinggal di rumah saja, melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi tidak boleh sekolah, apalagi bekerja di luar rumah. Nah, Ibu Kartini memperjuangkan emansipasi wanita itu. Jadi beliau menginginkan wanita Indonesia itu setara derajatnya dengan kaum pria. Nah, beliau membuktikannya dengan mendirikan Sekolah Kartini. Nah, di sekolah inilah banyak wanita di kalangan ningrat pada saat itu, kalangan bangsawan, menjadi murid-muridnya.
Oke, itu salah satu bentuk perjuangan dari Raden Ajeng Kartini, yaitu memperjuangkan hak asasi wanita Indonesia. Nah, apa yang dapat kita nikmati dari hasil perjuangan Raden Ajeng Kartini ini? Sekarang wanita-wanita di Indonesia bisa sekolah dengan setinggi-tingginya, kemudian memiliki kesetaraan dengan kaum pria. Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pria juga bisa dilakukan oleh kaum wanita. Itu bentuk dari perwujudan dari apa yang sudah dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini. Oke, dan selanjutnya adalah di bidang pendidikan ada seorang tokoh yang bernama Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini terkenal dengan buah pikirannya, yaitu Tutwuri Handayani, yang sekarang menjadi salah satu panutan ya, atau yang biasa ada di bidang pendidikan. Nah, Tutwuri Handayani itu ada 3 kata di sana ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberi dorongan. Ya, itu arti dari Tutwuri Handayani. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari Ibu Guru untuk materi IPS tentang kerajaan bercorak Buddha dan Islam serta bentuk kepahlawanan dari pahlawan atau tokoh-tokoh nasional. Semoga dapat membantu kalian. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.